Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat, semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat, tak kurang suatu apapun juga dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ini petang hari ya teman-teman, petang bunda angkat baju, udah kering bajunya, sambil nak lipat-lipat kak sini. Bunda suka kalau angkat baju nih, kalau ada masa memang terus lipat kat luar sini, kat meja nih. Senang. Jadi nanti kalau malam bolehlah rehat-rehat sikit, tak payah lipat. Sambil nak lipat-lipat baju nih, sambil nak bercerita ya teman, sambil nak sharing-sharing. Ini bunda akan mencoba menjelaskan sebab apa ramai yang tanya ke bunda, bunda bila balik kampung, dan bunda jawab, bunda ni balik kampung tunggu nak sambung renew paspor dulu sebab paspor bunda ini dah nak habis masanya macam tu. Langsung tanya, kenapa bunda ni dah tinggal kat Malaysia, kenapa masih menggunakan paspor ke, belum dapat IC. Okey, ini bunda akan sedikit banyak menjelaskan lah yang selama ini teman-teman bunda itu selalu bertanya, umpama bunda ini sudah lama kat Malaysia, kenapa masih menggunakan paspor ya teman-teman, apakah belum dapat KTP. Katanya KTP itu IC kalau kat Malaysia IC identitas card, kalau kat Indonesia KTP ya, kartu tanda penduduk macam tu kan. Kat Malaysia itu bukannya mudah ya teman-teman, warga negara Indonesia walaupun sudah menikah mau mendapatkan IC di Malaysia ya teman-teman. Bunda memang sudah berkahwin, menikah dengan warga tempatan, warga Malaysia, punya satu anak. Bunda menikah baru 10 tahun ya. Jadi macam ini, di Malaysia itu walaupun kita sudah menikah 10 tahun, bahkan ada yang menikah 20 tahun belum mendapatkan IC merah ya, boleh disebut IC merah ataupun PR ke macam tu. Bunda menikah dengan warga tempatan itu, kalaupun mohon mendapat IC itu akan IC-nya merah. Kalau warga tempatan, warga Malaysia itu IC-nya berwarna biru. Kalau macam bunda, kalau sudah diluluskan mohon IC, itu nanti IC-nya merah, bukan biru ya, tetap merah. Jadi walaupun bunda sudah menikah 10 tahun itu, bunda memanglah 5 tahun itu dibolehkan untuk mohon IC ya, tapi bukan kita mohon itu terus dapat IC. Sebab ada yang bertanya, kan kalau sudah menikah 5 tahun itu boleh dapat IC. Bukannya dapat IC, kalau menikah 5 tahun itu kita memohon dulu, memohon ke immigration. Macam tu hari bunda sudah berapa? Sudah 7 tahun menikah. Lepas tu bunda selepas sambung paspor, sambung visa, itu bunda memohon ke immigration tu minta borang untuk permohonan IC. Sebab bunda dah lebih 5 tahun. Tapi itu mohon itu harus dengan proses teman-teman ya. Kita memohon dulu, nanti pihak immigration akan panggil kita. Kalau dokumen tu sudah memenuhi syarat, nanti akan ada pemberitahuan, kita beritahu
Bunda disuruh pergi ke pejabat immigration untuk temu duga, untuk interview. Kat sana nanti immigration tu bertanya ke bila datang ke Malaysia, awal mulanya, ceritanya, berjumpa dengan Pak Su, macam mana cara menikah, macam tu lah. Nanti di interview, okey? Kalau dah dari immigration di interview itu, baru dah lulus nanti ada pemberitahuan lagi dari immigration. Kita disuruh pergi ke pejabat polisi sana, ke kantor polisi. Di sana juga kita di interview. Terpulang lah nanti polisi tu nak interview kita apa. Macam tu. Lepas tu kalau umpama lulus, itu pun belum umpama habis interview itu terus dapat IC teman-teman. Mesti menunggu, bukan setahun 2 tahun, bahkan ada yang 4 tahun 5 tahun itu baru keluar tahu IC-nya. Bukan senang. Kalau lagi kawan bunda itu, bukan kawan, kakak angkat bunda itu pun orang Riau, menikah di sini tapi sudah mendapat IC merah. Malah sekarang udah nikah 30 tahun sudah tukar IC biru. Tapi prosesnya macam tu. Zaman dulu lah, jirannya suruh datang sekali ke pejabat polis tu di interview, ditanya apa kesehariannya di taman perumahan itu, baik ke tidak ke kesehariannya dengan jiran-jiran itu, baik ke buruk. Kalau umpama jirannya cakap apa kesehariannya buruk kat taman tu, memanglah terus tak dapat teman-teman, tak dapat. Walau mohon rayuan pun tak boleh dapat IC biru. Itu sedikit sebanyak Bunda ceritakan masalah prosesnya kalau warga Indonesia menikah dengan orang Malaysia nak dapatkan IC. Bukannya mudah teman-teman. Malaysia itu bukan negara abal-abal, bukan negara kaleng-kaleng yang mudah. Umpama kita mohon terus nak dapat IC, terus dapat. Bukan mudah, tak boleh dijolok, tak boleh dibayar pun tak boleh, bukannya mudah. Dan juga ya teman-teman, walaupun Bunda ini sudah mendapatkan IC itu KTP ya, yang warna merah itu, IC warna merah, kita sebagai warga negara Indonesia itu masih menggunakan paspor. Umpama kita nak balik Indonesia masih menggunakan paspor Indonesia. Paspornya masih tetap warna hijau, belum ditukar warna merah. Kecuali kalau IC-nya sudah bertukar warnanya biru, baru paspornya bertukar warna merah. Kalau selagi IC-nya warna merah, paspornya tetap warna hijau teman-teman, tetap paspor Indonesia, tak akan berubah. Orang yang dulu-dulu juga ya, yang zaman dulu datang tahun sebelum 80-an itu katanya mudah dulu mendapatkan IC merah. Tapi semua dia orang tu yang sudah mendapat IC merah, paspornya tetap paspor warna hijau, paspor Republik Indonesia, tak bertukar warna merah, paspor Malaysia. Itulah penjelasan Bunda. Kalau kita mendapatkan IC pun warna merah, itu cuma mudahnya kat sini untuk seumur hidup itu tak payah disambung macam visa ya, macam visa ikut suami ataupun visa permit kerja itu tak payah disambung-sambung. Kalau permit kerja, visa ikut suami pun sama, setiap setahun sekali harus disambung. Jadi kalau punya IC merah itu tak payah disambung-sambung untuk identitas kat sini untuk seumur hidupnya, boleh, tak payah berlaku untuk seumur hidup. Itulah kalau keistimewaannya kalau punya IC merah. Ya begitu ya teman-teman, bukannya menikah dengan orang Malaysia ini terus cepat dapat IC KTP kat sini, bukan mudah. Semua prosesnya bukan setahun 2 tahun, bahkan
tahun-tahun teman-teman baru mendapatkan IC. Apalagi kalau perilaku kita, keseharian kita ini umpama ada rekod yang tak baik, memanglah makin lama lah makin susah lah kita nak mendapatkan IC teman-teman. Umpamalah dulu pertama masuk ke Malaysia, rekod kita buruk, tak bagus. Itu pun tak boleh teman-teman. Bukannya nak dapat IC saja teman-teman. Macam tu hari bunda buat buku bank, pun paspor bunda itu disemak dulu, ditengok dulu, dicek dulu. Kalau nama bunda tu umpama kat sini pernah nama buat barang yang tak baik, nama bunda dah buruk, buat bank pun tak boleh. Itu yang hal kecil, itu buat bank. Apalagi ni IC yang untuk menetap kita selama-lama kat Malaysia ini. Pasti bukannya mudah kan nak mendapatkannya. Itu yang kadang-kadang orang yang tak tahu itu akan berpikiran lah, meskipun dah lama kat Malaysia kok masih menggunakan paspor. Okeylah ya teman-teman, inilah penjelasan dari bunda. Semoga boleh dipahami ya, kurangnya macam ginilah peraturannya kat Malaysia itu. Sebelum warga negara Indonesia itu mendapatkan IC merah ya, lebih kurangnya macam ginilah penerangan bunda. Ini yang bunda tahu ya, lebih kurangnya minta maaf. Bunda juga minta maaf kalau mungkin ada kata-kata yang salah, yang silap ya. Bunda minta maaf banyak-banyak. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Apalagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.